Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis kuantitatif gravimetri. Dengan kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Dewi Ratih, Safitri Nurul Hidayah, Afifatul Azizah, Nurul Makfiroh, dan Ega Dwi Anggraini. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu analisis kuantitatif, prinsip analisis gravimetri, sifat-sifat endapan dan reagen pengendap, serta aplikasi analisis gravimetri. Untuk materi yang pertama akan dibahas oleh Ega Dwi Anggraini. Kepada Ega dipersilahkan. Baik, materi yang pertama adalah analisa kuantitatif. Nah, analisa kuantitatif ini merupakan analisa yang bertujuan untuk mengetahui jumlah dari suatu unsur atau senyawa dalam satu cuplikan atau contoh. Nah, beberapa laboratorium itu menggunakan istilah analisa kuantitatif kimia itu sebagai analisa penetapan kadar atau pK. Nah, teknik yang digunakan untuk dalam analisa kuantitatif kimia itu didasarkan pada penampilan reaksi-reaksi kimia yang cocok atau pengukuran berapa banyak reaksi yang dibutuhkan untuk menyempurnakan reaksi atau pemastian banyaknya reaksi. Kemudian pengukuran sifat-sifat kelistrikan, pengukuran sifat-sifat optik, atau kombinasi pengukuran optik dan juga listrik dan juga reaksi-reaksi kimia kuantitatif. Nah, untuk selanjutnya adalah contoh dari metode analisa kimia kuantitatif, yaitu ada gravimetri dan juga titrimetri. Nah, pada gravimetri, itu zat yang akan ditetapkan itu diubah dulu menjadi suatu endapan yang tidak larut, kemudian dikumpulkan dan ditimbang. Sedangkan pada titrimetri, itu dibiarkan bereaksi dengan suatu reaksi yang ditambahkan sebagai larutan standar, di mana volume dari larutan tersebut itu diperlukan agar reaksi berjalan sempurna ketika diukur. Nah, contoh dari metode gravimetri itu adalah penentuan kadar kapur dalam air. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Safitri Nurul Hidayah. Kepada Safitri dipersilahkan. Selanjutnya adalah prinsip analisis gravimetri. Prinsip analisis gravimetri adalah melarutkan sampel dengan aqueous. Setelah sampelnya dilarutkan sampai terbentuk analit, analitnya kemudian diendapkan dan dilakukan penimbangan. Adapun syarat-syarat umum dalam gravimetri metode pengendapan yang pertama, kelarutan zat yang dibuat endapannya itu harus kecil sehingga zat yang harus dipisahkan mengendap secara kuantitatif. Yang kedua, endapan harus dipisahkan dengan cara penyaringan. Dan yang ketiga, komponen yang diinginkan harus dapat dirubah menjadi senyawa murni dengan susunan kimia yang tepat. Untuk langkah-langkah analisis gravimetri yang pertama, cuplikan ditimbang dan dilarutkan sehingga partikel yang akan diendapkan dijadikan ion-ionnya. Yang kedua, ditambahkan reaksi agar terjadi endapan. Adapun ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu reaksi yang terjadi, keadaan optimum untuk pengendapan, kemurnian endapan, proses terjadinya kopresipitasi, terjadinya endapan yang mudah disaring, dan endapan yang mudah dicuci. Untuk langkah ketiga, proses pemisahan endapan atau penyaringan endapan, macam-macam penyaring, memilih kertas saring yang sesuai, cara-cara mempersiapkan kertas saring pada corong, cara memelihara cairan dalam corong waktu menyaring. Yang keempat, mencuci endapan, cairan pencuci, cara mengerjakan pencucian, cara memeriksa kebersihan, dan mengeringkan endapan. Dan yang kelima, mengabukan kertas saring dan memijarkan endapan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu melipat kertas saring yang ada endapannya, mengabukan kertas saring di dalam cawan porselen yang bobotnya konstan, memijarkan endapan sampai beratnya konstan, dan menghitung hasil analisa. Faktor kimia dapat digunakan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Afifatul Azizah. Kepada Afifah dipersilahkan. Berikutnya, menghitung kadar analit dalam sampel secara gravimetri. Dalam analisis gravimetri, endapan yang dihasilkan ditimbang dan dibandingkan dengan berat sampel. Persentase berat analit A terhadap sampel dinyatakan dengan persamaan persen A sama dengan berat A dibagi berat sampel per 100%.
Untuk menetapkan berat analit dari berat endapan sering dihitung melalui faktor gravimetri. Faktor gravimetri didefinisikan sebagai jumlah berat analit dalam 1 gram berat endapan. Hasil kali dari endapan P dengan faktor yang sama dengan berat analit. Berat analit A sama dengan berat endapan P dikali faktor gravimetri. Faktor gravimetri dapat dihitung bila rumus kimia analit dari endapan diketahui dengan tepat. Materi selanjutnya yaitu sifat-sifat endapan dan reagen pengendap. Yang pertama, sifat endapan. Sifat endapan dapat dilihat dari KSP-nya. Jika suatu senyawa memiliki nilai KSP kecil, maka akan lebih baik untuk diendapkan. Sebagai contoh, dalam hal endapan klorida, PbCl2 mempunyai nilai KSP lebih tinggi dari AgCl. Maka PbCl akan lebih mudah larut dan AgCl akan lebih baik untuk diendapkan. Sifat endapan yang baik untuk analisis gravimetrik yaitu mudah disaring dan dicuci. Selanjutnya, berdasarkan cara pembentukan endapan, gravimetri dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, endapan dibentuk dengan reaksi antara analat dengan suatu reaksi. Endapan biasanya berupa senyawa, baik kation maupun anion dari analat mungkin diendapkan. Bahan pengendapnya anorganik, mungkin pula organik. Cara inilah yang biasa disebut dengan gravimetri. Yang kedua, endapan dibentuk dengan cara elektrokimia. Dengan kata lain, analat dielektrolisa, sehingga terjadi logam sebagai endapan. Cara ini biasanya disebut dengan elektrogravimetri. Selanjutnya yaitu teknik pengendapan. Untuk meminimalisir kopresipitasi dapat digunakan beberapa prosedur, yaitu yang pertama metode penambahan pada kedua reagen jika diketahui bahwa baik sampel maupun endapan mengandung suatu ion yang mengotori. Larutan yang mengandung ion tersebut dapat ditambahkan pelarut lain. Dengan cara ini, konsentrasi pencemaran dijaga serendah mungkin selama tahap awal-awal pengendapan. Yang kedua, pencucian. Pencucian kembali analit yang didapatkan bertujuan agar endapan yang didapatkan memiliki kemurnian yang tinggi, yaitu kecilnya pengaruh kesalahan dari kopresipitasi. Yang ketiga, pengendapan kembali. Suatu endapan kristalin seperti BaSO4 kadang-kadang mengabsorpsi pengotor bila partikel-partikelnya kecil. Dengan cara bertumbuhnya ukuran partikel, pengotor tersebut bisa tertutup dalam kristal. Kontaminasi jenis ini disebut dengan pengepungan. Untuk membedakan dari kasus di mana padatan tidak tumbuh di sekitar pengotor, pengotor yang terkepung tidak dapat dipindahkan dengan cara mencuci endapan tersebut. Tetapi mutu endapan tersebut seringkali dapat disempurnakan dengan pencernaan. Materi yang terakhir akan dibahas oleh Nurul Makfiroh. Kepada Nurul, dipersilahkan. Mengaplikasikan analisis gravimetri. Analisis kadar klor dalam suatu sampel padatan. Klor akan dianalisis dengan metode gravimetrik. Kegunaannya yaitu penentuan klorida atau perak secara gravimetrik. Reaksinya yaitu berupa Ag positif plus Cl- menghasilkan AgCl. Endapan AgCl berupa gumpalan, kelarutan dalam air sangat kecil, mudah disaring. Pencuci yaitu air yang mengandung sedikit HNO3. Penyaring yaitu krus kaca masir dan porselen berpori. Suhu pemijaran yaitu 100 sampai 130 derajat Celcius. Zat yang ditimbang yaitu AgCl dan didapati endapan perak klorida AgCl. Kekurangan dan kelebihan reagen organik. Kekurangannya yaitu yang pertama, kelarutan reagen yang rendah dalam air. Yang kedua yaitu berat molekul yang tinggi. Kelebihannya yaitu yang pertama, beberapa reaksi organik mempunyai sifat selektif yang menghasilkan endapan dengan hanya sejumlah kecil kation. Yang kedua yaitu dalam beberapa hal logam dapat diendapkan dengan reaksi organik.